Oke, silakan. Boleh mulai ya, Kak. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu Saudara, kembali kita datang kepada Tuhan. Di hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Kau jaga kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan baik, dengan sehat. Karena Kau Allah Bapa kami, Kau Allah yang menyertai kami, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami mau naikkan korban syukur kami pagi hari ini kepada Tuhan. Menyanyikan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih setiamu tak pernah suka Tuhan yang panjang sabar semua yang baik di dalam hidup anugerah dari salib walaupun terkadang jatuh tak pernah berubah sayangmu sungguh tak kuduga kau tetap setia menantiku tuh berlipat dosa kasih kau yang kau tunjukkan Yesus sungguh ku bersyukur tinggi kasihku dekat betapa kasih karunia besar kasih kasih setia tak pernah bukan yang panjang semua yang baik di dalam hidup anugerah dari Sang walaupun terkadang jatuh tak pernah berubah sungguh tak kuduga kau tetap setia menantiku tuh berlalu kasih Tuhan yang juga Yesus sungguh ku bersyukur berkata kasih dan kasih juga Yesus sungguh ku bersyukur betapa kasih walaupun terkadang kami jadi walaupun
ada jatuh tak pernah berubah, tak pernah berubah. Sudah ku duga kau tetap setia menantiku tuh berlari Yesus, ku bersyukur itu dengan kau tetap kasih kasih juga Yesus, ku bersyukur kepada kasih karunia kepada kasih karunia kepada kasih karunia kasih karunia Tuhan terima kasih Yesus kami bersyukur kasih-Mu besar terima kasih dinaikkan pujian untuk kami sembah Kau segala pujian bagi Yesus kami bersyukur kasih-Mu besar bagi kami tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan karena berkesudah kebaikan-Mu banyak dari kami terima kasih terima kasih kami bersyukur terima kasih Yesus sebab kami tinggikan sebab yang ujian tinggikan nama-Mu yang ajaib Yesus
setia. Makasih buat kasih setia. Bersyukur Tuhan bahwa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, tahu kasih-Mu tidak berubah atas hidup kami. Kami mau terus belajar Tuhan. Belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bahkan firman berkata Tuhan bahwa dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar itu. Kira kami boleh terus hargai pengorbanan Tuhan, terus belajar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mau kembali nyanyikan kebesaran Tuhan. Besar kasih yang Engkau Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi bahwa Betapa kasih Kami kasih yang Yesus, ku bersyukur tinggi Betapa kasih Kami yang Betapa kasih Kami. Terima kasih Betapa kasih Kami. Terima kasih, terima kasih. Kau akan setiap kami dekat, kami kasih karunia. Terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan menyanyikan besar. Terima kasih, terima kasih. Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya kau yang ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak agung. Yesus Tuhan, Kau layak kami puji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh hidup. Ajaib kuasa kemuliaan kagum padamu Yesus, Kau layak hidup
diberikan kasih. Kasih Yesus kekuatan ajaib dan mulia. Kau Yesus membuat pesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang Kau yang besar ajaib dan mulia. Kau Yesus selalu membuat pesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang Tuhan Allah yang bisa dan mulia. Kau Yesus selalu membuat pesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang lagi katakan Kau Allah yang besar ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian bagimu hanya Kau Allah yang besar dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang hanya Kau yang hanya Kau yang Kau ajar Yesus kuasa Kau Allah yang besar
Menyanyikan kebaikan Di sisi Tuhan, Kau Allah yang di besar, sisi Tuhan, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau, hanya Kau yang, hanya Kau yang, hanya Kau yang layak. Engkau seperti pujian kami Tuhan, hanya Engkau yang layak pujian kami. Sungguh heran kekuatan dalam hidup kami Tuhan, selalu membuat kami terpesona dengan perbuatan pekerjaanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapak. Kembali kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan-Mu ada buat hamba-Mu, pimpin dan tuntun hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap dengar dan belajar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk kepada Injil ya. Ini masih kelanjutan dari ayat yang 10 ya.
Jadi kalau kita baca ya dari awal memang ini dijelaskan eh, setelah Yesus dibaptis ya, terus berpuasa selama 40 hari, lalu dia memulai pelayanannya, yaitu mengajarkan khotbah, dan sebelumnya kita pernah juga, kita sudah eh, masuk perikop khotbah di bukit, dan kita tahu dia banyak melakukan mujizat ya. Nah sekarang eh, kita masuk setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan, ya, selain mengajar dan memberikan mujizat, dia ingin tahu bagaimana respon dari orang-orang yang selama pelayanannya itu mendengar, melihat, dan mengikuti Yesus. Jadi, ini mempertanyakan siapakah Yesus menurut pandangan mereka. Dan di sini ada dua tokoh ya. Ada Tuhan Yesus dan ada Yohanes Pembaptis. Saya bacakan ya. Matius pasal yang ke-11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Maksudnya ini adalah murid-murid dari Yohanes ya, karena kita tahu Yohanes ada di dalam penjara. Dan bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat keempat, Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, jadi setelah murid-murid daripada Yohanes ini eh, menyampaikan dari pertanyaan dari eh, Yohanes Pembaptis, kita tahu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya dari Yohanes Pembaptis ini untuk pergi ya. Ayat yang kelima, dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang dusta, orang kusta menjadi tahir, orang tuli dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi, eh, Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-murid Yohanes, sampaikanlah kepada Yohanes yang ada di dalam penjara, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, dia melakukan mujizat, ya, disebut lengkap di sini. Orang buta dipulihkan, orang lumpuh, orang kusta, ya, termasuk orang tuli, bahkan ada orang mati yang dibangkitkan, ya, dan eh, semua itu sudah diberitakan, yaitu mengenai kabar baiknya. Di ayat ketujuh, eh, ini berbalik ya, ketika Tuhan Yesus menilai balik. Kalau tadi eh, bagaimana Yohanes Pembaptis menilai Tuhan Yesus, nah yang di sini justru Tuhan Yesus menilai bagaimana orang-orang yang sudah dilayani. Ayat ketujuh, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyahkan, angin yang kian kemari, ya? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bukan bukan lebih daripada nabi. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus ingin menjelaskan siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Setelah eh, murid-muridnya bertanya dan Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya kembali lagi kepada Yohanes Pembaptis. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Jadi sekali lagi ya, ini siapa peranan dari Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah membuka jalan. Ya, artinya ada satu orang yang memberikan kesaksian siapa Tuhan Yesus, dan di satu sisi Tuhan Yesus melakukan pengajaran, dia apa memberikan mujizat-mujizat. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripadanya. Ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang-orang menyerongnya, mencoba menguasainya.
sebab semua nabi dan kitab suci itu bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, Yohanes Pembaptis ialah Elia yang akan datang itu. Ayat 15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kamu meniup seruling bagimu, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kamu menyanyi kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Gaya bahasanya ini puisi ya, artinya satu sisi eh, memberikan keindahan tentang firman Tuhan, tapi tidak ada satupun orang yang mau mendengar. Karena Yohanes datang, ya, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ini seperti hinaan kepada Yohanes Pembaptis. Ayat ke-19, kemudian anak manusia datang, maksudnya Yesus, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Sekali lagi, ini kita lihat bagaimana respon justru Yohanes Pembaptis dihina, ya, dikatakan seperti kerasukan setan. Nah, ketika Tuhan Yesus eh, hadir bersama-sama orang, dia makan bersama-sama orang, justru dihina ya, ya. Tetapi dia bilang bahwa ia seorang pelahap peminum, artinya seperti orang tidak bisa menguasai makan dan minum, ya. Artinya Tuhan Yesus kan selalu kemana-mana bersama-sama, selalu ada perjamuan, ada makan di rumah pemungut cukai, dan setiap orang-orang yang mau mengundangnya makan, Tuhan Yesus biasanya eh, dia meresponnya cukup baik, ya. Bahkan dia disebut sebagai sahabat pemungut cukai. Tetapi dikatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Berikutnya adalah eh, tentang Tuhan Yesus yang mengecam beberapa kota. Ya, jadi selain dari menilai secara sekelompok orang, ya, kali ini Tuhan Yesus justru menilai bagaimana respon orang-orang secara geografis ya. Artinya orang-orang yang sudah dilayani di setiap kota. Ayat ke-20. Lalu Yesus memulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, kita melihat di sini eh, Tuhan Yesus seperti apa eh, mencela ya, dikatakan celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, ya, karena jika Tirus dan Sidon, nah jadi kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu ada di sekitar Galilea ya, jadi Korazim dan Betsaida ini lokasinya memang ada di eh, apa adanya ada di Galilea, ya. Galilea itu kan kota yang sederhana ya, kalau dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini kan kota perdagangan. Kita tahu kota perdagangan itu kota yang ramai dan biasanya itu eh, banyak kejahatan yang terjadi di kota-kota pelabuhan itu biasanya ya, terutama yang menyangkut perzinahan. Ya, nah sedangkan Korazim ini Betsaida ini sebenarnya kalau kalau ini secara geografis ini kotanya berdekat-dekatan ya. Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Ini daerah-daerah pantai ya. Nah, kalau eh, Korazim ini sebenarnya terkenal dengan kota pantai yang cukup ramai, ya. Sedangkan Betsaida ini daerah pegunungan ya, sekitar-sekitar situ juga ya. Itu ini tempat-tempat di mana
sebenarnya kalau di Kapernaum itu kan markasnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu biasanya kalau melayani selalu balik ke Kapernaum itu karena di situ rumahnya Petrus ya. Jadi paling sering ke situ dan paling sering banyak mujizat dan melakukan pengajaran ya. Nah, tapi kita tahu ya bagaimana daerah-daerah yang paling banyak Tuhan Yesus lakukan mujizat, daerah-daerah di mana Tuhan Yesus banyak melakukan hal-hal pengajaran termasuk apa? Daerah ini adalah daerah yang kaya ya. Daerah nelayan itu biasanya nelayan itu kaya-kaya ya. Artinya kalau kita tahu juga eh, di daerah nelayan itu mereka sekali nangkap ikan itu bisa untuk makan sebulan, bisa untuk makan seminggu begitu ya. Jadi ini mereka daerah-daerah yang sesungguhnya daerah yang makmur dan banyak berkat eh, dan di mana Tuhan Yesus juga banyak melakukan pelayanan. Tetapi mereka justru tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya sebenarnya Tuhan Yesus itu siapa sih? Ya kan? Mereka tahunya hanya untuk melakukan mujizat, tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus dengan segala mujizatnya, dia itu sebenarnya identik dengan Allah sendiri. Ada kuasa gitu ya. Tapi mereka nggak menerima, mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Berikutnya adalah ajakan juru selamat ya. Ayat 25 pada waktu dia berkata pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, sebab semua telah kuserahkan kepadaku dan Bapakku tidak seorang oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan." Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan ya bahwa dia ini adalah anak Allah, semua kuasa sudah diserahkan oleh Bapa kepadanya dan bahwa tidak seorang pun yang bisa mengenal Bapa kalau tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh anak. Ya, jadi tidak seorang pun bisa mengenal Bapa selain anak dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya. Di ayat ke-28 ini bicara eh, yang terakhir, eh, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, jadi ini sekali lagi Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Ya, bagaimana kalau kita melihat banyak orang-orang, banyak pemimpin-pemimpin juga ya. Artinya kalau kita melihat dari apa dari awal ya, bagaimana Yohanes Pembaptis juga pada awalnya setelah dia di penjara dia kok sepertinya agak meragukan Tuhan Yesus juga ya. Kan eh, pertanyaannya itu eh, apakah apakah Yesus itu benar-benar Mesias yang dinantikan? Ya, artinya apakah kami harus menanti-nantikan yang lain lagi gitu loh ya? Ya, sekali lagi sebenarnya di sini ya, ini belajar juga bahwa eh, mengajarkan bahwa cara kerja penginjilan, bagaimana cara kita apa menjelaskan kerajaan Allah tidak itu kadang kali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak seperti yang apa kita ekspektasikan. Ya, terus yang kita tahu juga tadi bagaimana Tuhan Yesus eh, menilai orang-orang yang sudah dilayani ya dari kota apa dari situ dikatakan bahwa generasi-generasi yang mendengarkan, yang melihat mujizat yang kadang berjalan bersama-sama dengan Yesus dan orang-orang juga yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Karena Yohanes Pembaptis itu kan agak nyentrik ya. Dia tidak makan, tidak minum. Lalu mereka menilai Yohanes Pembaptis itu seperti orang kerasukan setan, ya. Sedangkan Tuhan Yesus yang banyak bergaul dengan orang-orang, menerima jamuan makan dari setiap orang-orang yang mengundangkan. Nah, mereka tuduh Tuhan Yesus seperti pelahap dan peminum, ya. Jadi intinya sebenarnya mereka menolak, ya, baik dengan cara Yohanes Pembaptis maupun dengan
cara Tuhan Yesus. Ya, nah terus di berikutnya mengenai kota-kota yang tadi tidak bertobat, ya, jadi Korazim ini kota yang tinggi nanti akan dijatuhkan, ya, bahkan nanti di bagian yang lain dijatuhkan ke tempat yang paling rendah. Terus Bait Saida, kota yang subur, tapi pada akhirnya kita lihat sekarang menjadi kota yang mandul. Dan Kapernaum yang tadinya adalah pusat dari pelayanan Tuhan Yesus, sekarang kita lihat udah nggak ada aktivitas lagi, hanya tinggal runtuh-runtuhan saja, ya. Nah, Tirus dan Sidon yang tadinya kota kafir, ini justru Tuhan Yesus mempermalukan bahwa kota-kota pelacuran itu ternyata menurut Tuhan Yesus mereka tidak akan menanggung beban yang lebih berat dibandingkan kota-kota yang ada di Galilea ini. Karena seandainya pun Injil diberitakan, mungkin ada orang yang percaya gitu loh. Justru orang-orang yang di mana banyak orang percaya, Tuhan Yesus menyatakan, tapi tidak ada satupun yang percaya. Nah, yang terakhir itu mengenai eh, Kuk, ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa eh, banyak pemimpin ya sekarang ini sebenarnya kurang belajar daripada Tuhan Yesus ya. Banyak orang-orang Kristen sekarang lebih banyak belajar kepada filsafat, ya, terlalu mementingkan apologetik, ya, tapi firman Tuhannya nggak dibaca, ya. Dan eh, di sini juga dikatakan bahwa memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan Allah itu harus belajar kepada Tuhan Yesus, ya. Bagi kita itu sebenarnya pusatnya adalah Tuhan Yesus. Ia adalah juru selamat dan dia adalah guru agung. Maka dibilang belajar. Kalau belajar hubungannya ada guru, ada murid. Nah, nanti di pasal yang terakhir, ya di pasal 28 itu ada amanat agung, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dimulai dari kita belajar dulu kepada guru agung kita, ya. Bahkan kita tahu bahwa di seluruh kitab Injil itu ada 84 kali disebutkan tentang belajar atau dalam bahasa Yunaninya dibilang didasko. Ya, belajar, belajar, belajar. Orang Kristen harus mau belajar daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi satu hal yang kita bisa pelajari bahwa sekalipun kota itu, sekalipun banyak orang yang melihat mujizat, tetapi mereka tetap menolak Tuhan Yesus. Ini kalau bagi saya ini peringatan ya. Artinya jangan sampai semakin banyak kita belajar firman Tuhan, semakin banyak dengar firman Tuhan, itu sebenarnya semakin besar tanggung jawab kita untuk bertobat, ya. Bukan hanya sekedar menyesal terus menyesal dari kesalahan atau telah sesat, melainkan kita harus berubah arah hidup kita menuju Kristus, perubahan karakter yang Tuhan mau dari hari ke hari. Itu Pak Heri, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tentu perikop-perikop di pasal ini menjadi peringatan tentunya bagi kita. Kalau perikop yang pertama tentang Yohanes Pembaptis, ya tentu hal yang menjadi peringatan bagi kita adalah jangan sampai kita menjadi pribadi yang kecewa. Apalagi ujung-ujungnya Tuhan yang jadi sasaran kekecewaan kita. Nggak puas dengan sesuatu yang terjadi di hidup, kecewa dengan Tuhan. Nggak puas dengan apa yang terjadi di lingkungan pekerjaan, lingkungan gereja, lingkungan pelayanan. Ujung-ujungnya kecewa dan Tuhan yang jadi sasaran kecewa. Ya sama seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus katakan kepada orang-orang dan murid-murid, berbahagialah orang yang tidak pernah menjadi kecewa. Karena sebesar apapun eh, kapasitas kita, sebesar apapun, setinggi apapun kedudukan kita, tapi kalau kita menjadi orang yang kecewa, sebenarnya kita orang yang paling kecil dan kedudukannya paling rendah. Jadi mari Bapak Ibu, kasihi Tuhan tanpa ekspektasi apapun, seperti Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat. Jadi ini yang mau saya tambahkan. Pertama, saya dari tadi Pak Yosia tentunya sudah sampaikan banyak hal bagi kita.
Jadi mari jaga hati, jangan sampai pernah kecewa. Ada lagu lama katakan gini, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jadi dunia tidak akan pernah memuaskan kita, dunia tidak akan pernah dapat memenuhi semua ekspektasi kita. Bahkan saya katakan, bukan Tuhan nggak mampu memenuhi ekspektasi kita, tapi kadang ketika kita hidup berdasarkan ekspektasi kita sendiri, kehendak kita sendiri bukan kehendak Tuhan, ya kita hanya akan menjadi orang yang rentan sekali dengan yang namanya kecewa. Dan sekali lagi saya katakan, sebesar apapun kapasitas hidupmu, setinggi apapun jabatanmu, kalau engkau menjadi orang yang kecewa, engkau orang yang paling kecil, dan engkau orang yang kedudukan paling rendah di pemandangan mata Tuhan. Jadi mari jaga hatimu, supaya virus kekecewaan itu tidak. Dan tentu sekali lagi, orang bisa kecewa itu ya karena ekspektasi dan karena nggak nggak bisa jaga hati. Dia merasa, kan Yohanes Pembaptis merasa dia yang membuka jalan, memperkenalkan Yesus sampai viral. Tapi kenapa kok nggak dikunjungin waktu dalam keadaan terpenjara? Nah, yang kedua, tentu yang seperti tadi Pak Yosia juga sudah jelaskan, mari kita punya hati yang mudah sekali bertobat. Jangan hanya memanipulasi Tuhan dengan mujizat, dengan berkat. Dikatakan bahkan dosa kota-kota yang berdosa kalau mengalami hal-hal seperti apa yang dialami oleh kota-kota yang ada di daerah Israel itu, mereka bertobat. Tapi justru banyak orang ketika mengalami mujizat, mengalami berkat, ya artinya orientasi kekristenannya bukan kepada Tuhan itu sendiri, tapi justru kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan untuk mereka, dan apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka, mereka pikir ya wajar dong, namanya Tuhan, ya Tuhan harus lakukan dong untuk aku. Ya seperti berkali-kali saya katakan, wah berarti Tuhan itu hanya sebatas jongos bagi kita, pembantu, budak bagi kita. Sehingga kita merasa kalau Tuhan melakukan hal-hal yang besar, mujizat dalam hidup kita, ya udah wajar lah. Ya memang itu yang harus Tuhan lakukan bagi kita. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Hidup ini anugerah. Hidup ini kemurahan Tuhan. Jadi sekecil apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu seharusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga seperti bahasa saya tadi, kita nggak memanipulasi Tuhan. Kita hanya menuntut Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kecil, kita nggak mau taat, sehingga kita hidup bukan apa kata Tuhan, tapi hidup apa kata saya. Sehingga sekali lagi, kalaupun kita mengalami hal yang besar, yang dahsyat, itu nggak merubah apapun. Tapi seharusnya sekali lagi, sekecil apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, seharusnya itu membuat hati kita semakin melekat kepadanya, membuat hati kita semakin mengasihi kepada Tuhan. Itu hal yang kedua yang saya dapat di perikop kedua. Di perikop yang ketiga jelas seperti Pak Yosia tadi katakan. Mari hidup kita ini di dalam kendali Tuhan. Biarlah kuk Tuhan itu dipasang dalam hidup kita. Dan berkali-kali saya katakan kuk itu bukan bicara beban. Karena kuk itu adalah alat untuk eh, petani atau seorang peternak yang mengendalikan kerbaunya, mengendalikan sapinya, lembunya. Nah, biarlah hidup kita yang sudah menerima ajakan juru selamat, ya hidup kita berserah penuh kepada Tuhan, dikendalikan penuh oleh Tuhan, dan kita belajar taat mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya ayat itu katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya ketika kita hidup di dalam kendali Tuhan, kita belajar mengikuti apa kata Tuhan, justru kita akan mendapat ketenangan. Jadi mari Bapak Ibu, bukankah setiap orang, bahkan setiap kita mencari ketenangan, ketentraman, kelegaan dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Bukan engkau mengejar banyak hal dalam hidup ini, tapi hiduplah di dalam kendali Tuhan.
Sekali lagi, hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Sekali lagi, hidup bukan tentang kita. Hidup itu tentang Tuhan. Maka saya percaya engkau gak akan pernah kecewa. Engkau akan tetap menjadi orang yang mengasihi, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan bagi kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ulang, renungkan lagi apa yang Tuhan mau ngomong dengan kita pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Pak Yosia. Eh, Saya serahkan kepada siapa yang berdoa hari ini ya. Oh, Ya, Bang. Hendra. Ya, oke. Silakan Koci, nanti ditutup oleh Pak Yosia. Mari kita bersatu dalam doa selamat pagi ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi indah ini, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan dan pagi ini buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Bila hidup kami terus fokus pada Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak kecewa akan hal-hal sekitar kami atau hasil pencapaian Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Yosia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan menyertai Tuhan, perjalanan hidupnya Tuhan. Tuhan berkati hidupnya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, pakai lebih lagi untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang dan percaya pada Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapak kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan Ko Ahyong dan Pak Abi Tuhan. Bila pemulihanmu sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat rangkaian acara pernikahan Michael dan Sumiana, pasangan Sumiana Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam acara pernikahan besok ya Tuhan, tanggal 26 ya Tuhan. Bila Tuhan menyertai Tuhan acara ini Tuhan. Bila ini jadi acara pernikahan yang kudus Tuhan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapa Tuhan memberikan cuaca yang baik Tuhan pada besok hari Tuhan. Bila Tuhan menyertai dan juga Tuhan Engkau memberikan kemudahan Tuhan dalam setiap acara ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhir Tuhan. Dan setiap para undangan yang hadir Tuhan, bila Tuhan memberkati perjalanan mereka Tuhan hingga sampai di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Bila kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, berkat daripadamu Tuhan. Dan juga memberikan hikmat dan pengetahuan Tuhan dalam setiap petinggi-tinggi Tuhan, buat setiap dari pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh mencatatkan seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga buat setiap kami yang hadir Tuhan, biar Tuhan menyertai kami Tuhan, dan Tuhan mimpin setiap kerjaan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hubungan kami Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami, biar Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau berterima kasih untuk kemurahan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Hari ini kami boleh belajar ya Bapak, supaya kami tidak menjadi kecewa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami selalu belajar menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Ajari kami juga Bapak, supaya setiap hari kami mengalami pembaharuan budi, mengalami perubahan karakter menjadi lebih baik ya Bapak. Berkati ya Bapak setiap eh, kami yang ada di ruang Koramdio ini ya Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Anak dan Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang hingga sampai Maranatha. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.